Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Asmarani selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Rodia dan juga rekan saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Risa Anis Kurliati. Di sini kami dari kelompok 12 akan menyajikan tutorial terkait penggunaan aplikasi Maxima. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan mendeskripsikan secara singkat terkait apa itu aplikasi Maxima. Jadi, aplikasi Maxima itu merupakan suatu software open source yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan pada topik aljabar, aritmatika maupun grafik. Maxima ini tuh merupakan suatu komputer algebra system yang mengombinasikan antara numerik, simbol, dan juga grafik. Jadi dalam matematika, dalam permasalahan matematika, dia dapat menyelesaikan soal-soal terkait matriks, kalkulus, kemudian persamaan linear, maupun membuat grafik dari suatu fungsi matematika. Kemudian untuk cara mendownload aplikasi ini juga sangat mudah. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Kemudian setelah kalian buka link yang ada di deskripsi, kemudian klik unduh versi terbaru. Nah, kalau sudah, kalian tunggu proses download hingga selesai. Saya skip bagian ini karena saya sudah mendownloadnya. Lalu setelah proses download selesai, teman-teman jangan lupa untuk menginstal aplikasi tersebut. Kalau sudah terinstall, maka tampilan awal dari aplikasi Maxima seperti berikut ini. Teman-teman bisa lihat dalam bagian kiri itu dia ada Greek letters. Ini itu merupakan simbol-simbol yang sering kita gunakan. Ada alpha, beta, gamma hingga pi. Di situ ada. Kemudian ada mathematically symbol, ini simbol yang sering kita digunakan juga. Kemudian ada plot using draw, ini untuk menggambar suatu grafik. Kemudian di bagian atas itu terdapat menu-menu yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menu yang akan kita gunakan nanti yaitu matriks dan juga kalkulus. Di menu matriks itu terdapat create matrix. Nah, di create matrix ini itu teman-teman bisa membuat atau menuliskan matriks yang kita inginkan. Untuk membuat matriks, teman-teman klik enter matrix. Di situ nanti teman-teman bisa memasukkan baris dan juga kolom yang teman-teman inginkan. Setelah itu ada basic matrix operation. Di menu ini itu terdapat beberapa operasi dasar matriks seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kemudian ada classic matrix operation. Di sini memiliki operasi matriks tingkat lanjut kayak invert matrix, itu untuk menghitung invert suatu matriks. Kemudian ada determinan, itu untuk menghitung determinan matriks. Lalu ada adjoint untuk menghitung adjoint. Kemudian ada rank untuk menghitung rank, dan juga transpose untuk mentranspose suatu matriks. Kemudian ada row and column operation. Di sini ada extract row, ini itu untuk menambah beberapa baris dalam suatu matriks. Kemudian extract column berarti untuk menambahkan kolom. Lalu remove row and column, dia menghapus suatu baris atau kolom. Kemudian menu yang kedua ini ada kalkulus. Di kalkulus ini nanti kita akan menggunakan integrate, lalu differentiate, lalu ada juga find limit. Nah, untuk integrate ini itu dia menentukan antiturunan dari fungsi aljabar, trigonometri maupun eksponensial. Lalu ada dito and evaluate the result. Fungsi ini tuh digunakan untuk mengulang perhitungan sebelumnya dengan sedikit modifikasi. Lalu differentiate ini untuk menghitung turunan dari suatu fungsi, jadi diferensial ya. Kemudian di find limit ini untuk mencari limit suatu fungsi di titik tertentu atau mendekati tak hingga. Yang selanjutnya yaitu ada fitur simplify. Nah, di dalam simplify ini terdapat
beberapa fiturnya lagi, yaitu Simplify Equation. Nah, fitur ini tuh berguna untuk menyederhanakan ekspresi matematika. Ekspresi matematika di sini tuh berarti sekumpulan simbol-simbol matematika yang disusun menurut aturan tertentu untuk mewakili suatu nilai atau konsep matematika. Yang kedua ada Simplify Logarit. Di dalamnya ada konteks logarit, yaitu digunakan untuk menyederhanakan ekspresi matematika yang melibatkan logaritma. Selanjutnya expand log-in previous expression digunakan untuk mengembangkan ekspresi logaritma yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, di bawah ini ada beberapa rumus logaritma. Yang selanjutnya yaitu factorials and gamma. Ada convert to factorials digunakan untuk menyederhanakan ekspresi menghitung koefisien binomial dan untuk menyelesaikan masalah kombinatorika yang seringkali dapat disederhanakan menggunakan faktorial. Convert to gamma digunakan untuk menghitung faktorial dari bilangan yang muncul dalam hasil integral atau deret tertentu. Simplify factorials digunakan untuk menghitung koefisien binomial menggunakan faktorial. Kombinasi faktorial berguna untuk menggabungkan faktorial secara otomatis dengan pemahaman yang baik tentang sifat-sifat faktorial dan fungsi gamma. Yang selanjutnya ada trigonometry simplification. Di dalamnya terdapat simplifikasi trigonometri digunakan untuk menyederhanakan ekspresi trigonometri. Reduce trigonometry mengubah ekspresi trigonometri kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Expand trigonometry ini mengubah ekspresi trigonometri menjadi bentuk yang lebih dasar. Canonical form digunakan untuk menyelesaikan persamaan ekspresi dalam bentuk kanonikal atau kanonik. Yang selanjutnya ada complex simplification. Convert to rect form digunakan untuk mengubah eksponensial atau polar dari suatu bilangan kompleks menjadi bentuk kartesian. Selanjutnya ada substitute. Ini digunakan untuk mengganti satu bagian dari sebuah ekspresi matematika dengan ekspresi yang lain. Selanjutnya ada menulis. Pada menu ini terdapat beberapa fungsi, yaitu create list. Ini digunakan untuk membuat daftar atau list yang kompleks dalam perhitungan matematika. Use list memudahkan pengguna untuk melacak, memantau, atau mengelola variabel serta fungsi yang sedang digunakan. Extract element berguna mengambil atau mengekstrak elemen tertentu dari sebuah list. Append ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih list menjadi satu list. Length digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah list. Reverse digunakan untuk membeli urutan elemen-elemen dalam list. Ada sort digunakan untuk mengurutkan elemen dalam sebuah list. Remove duplicates digunakan untuk menghapus elemen-elemen yang berulang dalam sebuah list sehingga hanya menyisakan elemen yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi plot. Di dalam plot ini digunakan untuk menghasilkan grafik dan visualisasi dari fungsi matematika. Ada plot 2D digunakan untuk menggambarkan grafik fungsi matematika secara dua dimensi. Plot 3D digunakan untuk menggambar fungsi yang melibatkan tiga variabel pada tiga dimensi. Plot format ini digunakan untuk mengatur jenis grafik, gaya visual, menambahkan elemen garis, mengatur rentang dan skala, dan juga menyesuaikan tampilan dan format. Animasi autoplay yang digunakan untuk membuat animasi secara otomatis diputar. Animasi frame rate digunakan untuk mengatur seberapa cepat frame animasi diperbarui tiap detik. Pada fungsi ini itu memungkinkan untuk mengontrol kecepatan perubahan dalam animasi grafik atau plot. Yang selanjutnya yaitu ada numerik. Pada menu ini tuh kegunaan utamanya yaitu untuk melakukan perhitungan numerik dan mendapatkan hasil dalam bentuk angka dengan presisi tertentu. Nah, di dalamnya itu ada numeric output. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan numerik secara langsung. Expect number harder to be complex berguna dalam perhitungan numerik terutama dalam konteks di mana bilangan kompleks terlibat. To float digunakan untuk mengkonversi ekspresi numerik atau variabel dari bentuk simbolik ke bentuk pecahan desimal. To big float digunakan untuk mengkonversi bilangan menjadi bilangan pecahan yang lebih besar. To numerik digunakan untuk mengubah hasil perhitungan menjadi bentuk numerik. Yang selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi maksimal dalam menyelesaikan soal. Kami memilih contoh soal matriks.
yaitu diberikan matriks A 1 negatif 8 5 6 11 negatif 3 negatif 5 negatif 7 10 dan juga matriks B negatif 3 6 9 7 1 5 negatif 2 8 dan 11. Hitunglah matriks A ditambah 2 kali matriks B. Tentukan inverse dari matriks A, determinan matriks A dan matriks B, transpose matriks A dan matriks B, dan join dari matriks A dan matriks B. Yang pertama, kita harus memasukkan matriks A dan B dari soal ke dalam aplikasi Maxima terlebih dahulu. Nah, itu caranya itu kita klik matriks, lalu read matriks ini. Yang selanjutnya enter matriks. Nah, di sini disediakan untuk barisnya kita pilih 3 dan kolomnya kita pilih 3. Selanjutnya namanya kita namai matriks A, lalu kita klik OK. Nah, di sini tuh kita harus memasukkan angka-angka ke dalam matriks. Nah, untuk baris pertama, kolom pertama ini kita masukkan 1, kolom kedua negatif 8, baris kedua negatif 8, maaf, negatif 8, baris ketiga 5, kolom kedua ini 6, 11 dan negatif 3, kolom ketiga negatif 5, negatif 7 dan 10, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah menghasilkan matriks A. Lalu kita ulangi cara yang sama untuk memasukkan matriks B. Enter matriks 3 dan kita kasih nama B. Oke. Nah, angkanya kita masukkan. Lalu kita klik OK. Nah, sudah menghasilkan matriks B. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang operasi yang A. Kita harus mengerjakan operasi 2 kali matriks B terlebih dahulu, yaitu dengan cara di sini nah, di sini dengan cara mengetikkan 2 bintang B, lalu tekan tombol shift dan enter. Nah, kita sudah menghasilkan matriks 2 kali B. Selanjutnya akan kita tambahkan A ditambah 2 bintang B, lalu kita shift enter, akan menghasilkan matriks dari hasil matriks A ditambah 2 kali matriks B. Yang selanjutnya kita akan mencari inverse dari matriks A. Nah, caranya itu klik matriks, selanjutnya classic matrix operation, invert matrix. Nah, pada ini persenan ini kita kasih matriks A lalu shift enter. Nah,
menghasilkan inverse dari matriks A. Yang selanjutnya yaitu kita mencari determinan matriks, yaitu dengan cara klik matriks, classic matrix operation, selanjutnya determinan. Nah, ini dalam kurung ini kita hapus, lalu kita masukkan matriks A, shift enter. Kita sudah dapat determinan dari matriks A yaitu 514. Kita ulangi cara yang sama. Ini ditulis B, shift enter. Determinan dari matriks B adalah 84. Yang selanjutnya kita mencari adjoint pada matriks. Caranya matriks, selanjutnya classic matrix operation, lalu adjoint matrix. Nah, ini nggak bisa karena kita belum memasukkan, jadi kita masukkan matriks A, shift enter. Nah, kita sudah dapat adjoint dari matriks A. Yang untuk matriks B kita ulangi cara yang sama. Matriks pada ini dihapus dan dikasih matriks B, shift dan enter. Nah, ini adjoint dari matriks B. Yang selanjutnya yaitu contoh soal kalkulus. Nomor 1 yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x plus 1. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita klik menu pada kalkulus, lalu different. Nah, pada ini tabel ini difference, kita masukkan fungsi pada soal tadi yaitu f pak kurung x sama dengan x. Nah, untuk pangkat kita menggunakan shift 6, ini 3 ditambah 2. Untuk kali kita menggunakan bintang yaitu shift 8, x 2 dikurangi 5 bintang x ditambah 1. Untuk variabelnya x dan timesnya 1. Selanjutnya kita klik insert. Nah, kita sudah menghasilkan turunan dari turunan pertama dari fungsi fx x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5x dan dikurangi 5x plus 1, yaitu turunannya 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2, tentukan turunan kedua dari fungsi gx sama dengan sin x ditambah cos x. Ini caranya sama kalkulus. Turunan kedua itu pakai kalkulus difference. Nah, di sini kita tulis gx sama dengan sin x ditambah cos x. Nah, karena kita mencari turunan kedua, maka pada times ini kita ganti 2. Selanjutnya kita insert. Nah, kita mempunyai turunan kedua dari fungsi sin x ditambah cos x yaitu negatif sin x dikurangi cos x. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu tentukan nilai integral tentu dari fungsi fx 4x dikurangi 7 dengan batas atas 8 dan batas bawah negatif 4. Untuk menghitung integral kita gunakan menu kalkulus, integrate. Nah, di sini muncul jendela kecil.
Nah, di expression ini teman-teman bisa memasukkan fungsinya. Fx sama dengan 4x. Untuk 4x kita tulis dengan 4 bintang x. Bintang x di sini itu menandakan perkalian. Kenapa harus ada bintang? Karena kalau kita hilangkan bintangnya ini, maka si maksima ini nanti tidak dapat memproses apa yang kita input. Jadi 4 bintang x dikurangi 7. Kemudian ini kita centang definite integration karena kita mencari nilai integral tentu dengan batas bawah negatif 4 dan batas atas 8. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah langsung muncul nilai dari integral tentunya, yaitu 12. Selain menghitung integral, kita akan menyelesaikan soal limit. Nah, misalkan kita disuruh menghitung limit dari x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1 dengan x itu mendekati 1. Kita gunakan menu kalkulus, kemudian find limit. Di expression ini seperti yang sebelumnya kita tuliskan nilai matematikanya, yaitu x pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan x dikurangi 1. Variabelnya x mendekati ini, di poin ini kita kasih 1 karena kita mencari yang nilai x nya mendekati 1. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul nilai dari limitnya itu, yaitu 2. Cukup sekian penjelasan terkait aplikasi maksima dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.